datang di sekolah kami, SMP Negeri 11 Surabaya, Sekolah Ramah Anak. Silakan. Saya Mira Stianingrum, nomor induk mahasiswa 121232331, program studi Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang Bu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kenapa? Oke. Semuanya bahagia ya ini ya? Alhamdulillah bahagia. Masa? Ya. Sehat ya? Bagus nangis? Kenapa sayang? Awal. Anak, saya rasa semuanya berbahagia ya hari ini ya. Untuk kehadiran semuanya aku semua ya. Tidak ada yang licin, tidak ada yang sakit ya. Sudah Pak. Oke, ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita ke materi sebelumnya. Pertemuan kemarin masih ingat? Masih. Apa kalau ingat? Struktur surat pribadi dan surat resmi. Struktur surat resmi dan pribadi. Oke. Kemarin dari struktur surat resmi ada beberapa hal ya. Namanya struktur itu bagaimana sih? Urutannya secara sistematis. Oke. Struktur surat resmi. Struktur surat resmi kemarin apa saja? Ya. Halaman tujuan. Jadi kalau untuk surat resmi itu ada kepala surat. Itu pasti ada kepala surat. Ada kepala surat, ada nomor surat, ada hal yang disampaikan. Ya, itu yang membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Apakah kalau surat pribadi itu kemarin kita ada kepala surat? Tidak ya, yang penting kalau untuk surat pribadi ada alamat dan itu benar. Oke. Untuk materi struktur surat resmi dan pribadi sudah bisa dipahami ya. Oke. Aspek pembahasan kemarin ya. Aspek pembahasannya bagaimana? Surat resmi harus apa? Formal ya, harus menggunakan kata yang baku. Ya, ada lagi? Surat resmi harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Karena hari ini materinya adalah menulis surat pribadi. Oke, menulis surat pribadi. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini karena materinya menulis surat pribadi, kalian semuanya harus bisa membuat surat pribadi kepada
pribadi. Surat pribadi kepada pernahkah kalian menulis surat pribadi? Pernah. Kepada siapakah kalian menulis surat? Teman, sahabat, orang tua, nenek, sama lagi tante. Pernah ya? Oke. Berarti kalian sudah pernah menulis surat pribadi. Bahasa yang kalian gunakan yang bagaimana? Bahasa sehari-hari. Kalau dengan teman bahasa yang santai ya. Tapi kalau dengan orang tua bagaimana? Sopan. Oke. Ketika kalian menulis surat, apakah yang menurut kalian itu surat itu merupakan komunikasi yang penting atau tidak? Mengapa surat itu menjadi alat komunikasi yang penting? Hebat paketannya kalau sekarang ya. Kalau dulu kita kan menulis surat. Mengapa? Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Jadi kita memiliki informasi, ya kita memiliki informasi ingin mengutarakan misalkan kepada orang tua, atau kamu mungkin kangen sama orang tuamu, kamu berada di daerah jauh dari orang tuamu, kamu menuliskan surat bahwa kamu itu sama orang tuamu. Nah, itu kan termasuk informasi dan kamu bisa menginformasikan bahwa kamu memerlukan biaya untuk ujian ini, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya menyampaikan informasi. Sangat penting berarti komunikasi dalam surat. Penting ya. Oke. Itu dulu orang sering menggunakan surat dan sekarang lebih canggih lagi. Ketika kita mengirimkan sesuatu informasi bisa melalui apa? SMS, WA, apa lagi? Telegram, Twitter, Instagram, apa lagi? Facebook, TikTok, email. Apakah termasuk juga? Oke, berarti email juga termasuk ya. Apa yang dimaksud komunikasi melalui surat itu? Komunikasi bagaimana? Yang betul, kalau yang tersurat itu kan berarti ucapan. Kalau yang tersurat itu berarti berupa tulisan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi melalui surat? Berarti komunikasi yang disampaikan dengan bahasa tulis. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini kalian nanti tetap membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok berapa? 3 atau 4 orang? 4. Oke. Sekarang kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Pilihkan giliran atau pilih sendiri? Ya, pilih sendiri ya. Berarti oke, seperti yang kemarin ya. Oke, silakan pilih sendiri. Nanti kalau ibu yang menentukan jadi marah ya. Silakan bertemu dengan kelompoknya. Silakan bagi kelompok. Oke, semuanya sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Ada 4 kelompok. Sopan, dulunya jangan membelakang temannya, ayo berkelompok. Sini boleh. Kamu depan sini. Biar berdepan. Alifah boleh di sini. Nah, kamu dia di sini. Agak sini dia, Bapak.
Ayo. Kamu kenapa masnya nggak di depan? Mau bilang. Oke, nah, di sini nanti ya kalian akan menuliskan, nanti materinya tetap menuliskan surat pribadi. Tapi sebelum kita beranjak menulis surat, kita tetap ke permainan buat-buat seperti dahulu. Ya, terlebih dahulu. Untuk tugas penulisan surat ya, untuk tugas penulisan surat itu nantinya kita sepakati. Jadi di akhir pembelajaran ini harus selesai untuk menuliskan surat. Jadi nanti kalian menulis surat pribadi, nanti diberikan LKPP-nya, menuliskan surat pribadi melalui email. Nah, kemarin hanya surat pribadi yang ada emailnya ya. Untuk emailnya akan diberikan materi nantinya. Nah, sebelum itu kita ke permainan board terlebih dahulu. Oke, HP-nya dibawa semuanya. Oke, Ibu akan kirim board-boardnya melalui aplikasi semuanya ke WhatsApp kalian. Sudah tahu kan cara-cara permainannya, Mari? Oke, pemeringkatan ya, tetap pemeringkatan. Jangan lupa bolpennya disiapkan, alat tulisnya. Jadi di sini nanti kalian akan menuliskan apa saja yang kalian temukan. Ayo, sudah dimulai ya. Apa sudah? Oke, siap, lanjutkan. Sudah. Sudah. Kakak ini padahal diem ya. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Oke, setelah kalian memainkan permainan ini, di sini sudah muncul momentum peringkatan. Yang pertama, ini kita lihat ya. Pertama adalah 2 menit 6 detik. Ya, alhamdulillah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, Nabila 2 menit 15 detik. Oke. Untuk yang ketiga adalah 2 menit 24 detik. Itu adalah Raka. Ya, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Yang keempat sampai terakhir gak usah kecewa. Kayak aku kalau menangis dulu ya, kayaknya ya. Oke, baiklah. Ketika kalian sudah menemukan apa yang kalian temukan di situ tadi? Oke, berarti ada beberapa surat yang kalian temukan di situ ya. Sekarang kamu mencari yang termasuk surat pribadi itu yang mana dan yang termasuk surat resmi itu yang mana? Surat sahabat itu surat pribadi. Surat sahabat, surat pribadi. Sudah, kita cari surat pribadi dulu. Surat saudara, surat berarti yang diberikan kepada saudara. Surat
itu termasuk surat pribadi setengah resmi. Jadi tidak perlu kepala surat. Oke, kalian menemukan tidak ya? Untuk yang lainnya berarti termasuk surat resmi. Apa aja yang kalian temukan tadi? Edaran, pengantar, permohonan, surat perintah, surat undangan, terus surat kuasa. Nah, berarti semuanya sudah kalian temukan. Bisa dipahami untuk membedakan antara surat resmi dan surat pribadi? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Ini akan Ibu share lagi beberapa contoh surat. Ada beberapa contoh surat yang akan Ibu share. Di situ kalian cermati. Kalian cermati surat-surat tersebut. Oke, sudah ya? Sudah ya? Itu kalian cermati terlebih dahulu. Di situ ada beberapa contoh surat. Ya, surat apa aja? Nah, ini Bang Jago blokir rekening tanpa alasan. Ini berada di dalam suatu surat. Ini surat apa? Surat surat membaca, ya surat membaca dari koran. Di situ terus ada lagi, ini ada yang dari WhatsApp kemarin. Nah, ada ya? Ya, ini dari SMP Negeri 11. Surat apa itu di situ? Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan. Oke, terus ini ada logonya di sini, ada kepala surat. Ini tentang apa isinya? Ini surat pengumuman. Ya, ini dari kepala sekolah. Ini termasuk surat pemberitahuan. Oke, untuk yang terakhir ada beberapa surat sudah Pak? Ada 4 ya? Sudah 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada satu lagi, ini surat. Oh, ini ada surat sahabat. Surat sahabat ini termasuk surat pribadi. Oke. Apakah ketika kalian mau menuliskan surat pribadi melalui email bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. Pernahkah kalian menulis email? Pernah. Tidak pernah. Nah, sekarang Ibu, kalau kita mau mengirimkan email, berarti kamu tahu alamatnya. Ya. Saya ulangi lagi. Ketika saya akan mengirimkan surat, ya, berarti saya harus tahu alamat rumahnya kan? Nah, begitu juga di email juga kita harus tahu alamat rumahnya, ya kan? Sekarang Rindu misalkan, Rindu mau mengirim surat kepada dia, tetapi nggak tahu, orangnya tahu, tapi alamatnya nggak tahu, bisa nyampe nggak? Tidak bisa. Nah, jadi hari ini tugasnya kalian, ya, hari ini adalah menulis surat pribadi secara email, ya, secara email kepada teman kalian. Nah, di sini akan Ibu berikan LKPD-nya. Nah, ini ada LKPD-nya. Setiap satu kelompok akan Ibu beri satu. Sebelum mengirim surat pribadi, berarti kalian harus mempunyai email. Jadi begini, nanti ini kalian lengkapi dulu ya. Kalian lengkapi dulu LKPD-nya, kemudian kalian membuat surat kepada teman, setelah itu mengirimkan kepada email. Ya, di LKPD di sini
ada mencoba tantangan berbalas surat virtual. Berarti kalian nanti mengirimkan kepada temannya. Kelompok 1 mengirimkan email kepada kelompok 3. Ya. Kelompok 1 mengirimkan email kepada kelompok 3. Sedangkan kelompok 2 mengirimkan email kepada kelompok 4. Nah, itu nanti kita sebutkan. Dan sekarang LKPD-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kalian menulis surat pribadi. Kelompok 1 memberikan alamat emailnya ke kelompok 3. Sudah paham ya? Oke. Namanya kerja tim, ya namanya kerja tim itu bukan hanya satu anak yang bekerja. Namanya kerja tim semua anak bekerja. Saya mengerjakan tim itu saya membuat semuanya bagaimana. Itu nanti saya kerja selesai. Ya. Yang satu membuat surat, satu menulis surat. Jadi kamu belum ngomong, lalu kemudian ke kelompok 2. Ya makanya namanya tim itu kalau cepat kamu tulis ini yang kedua. Tapi aku belum tahu kalau judulnya kan sudah judulnya dikirim terkirim ala hias dan seterusnya. Itu hasilnya yang kira-kira. Kalau alamatnya tidak sesuai, maka surat tidak akan terkirim. Pak Pos itu juga kalau mengirimkan surat tidak ada alamat yang lengkap, kembali lagi tidak sampai.
Ya, hasilnya deskripsi yang berhubungan. Itu kan argumennya ya, hasilnya. Ah. Ya, kamu buka ulang lagi. Buka ulang yang terkirim. Nanti kan ada buktinya. Sudah? Oke, sudah ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok sudah, kelompok kamu 4 ya? Kelompok 4 sudah kirim. Tinggal kelompok 2 yang belum kirim ya. Oke. Hasil yang sudah kalian kirim ke temannya tadi di screenshot. Screenshot hasil screenshotannya kirim ke Bu Mira. Ada, buka emailnya lagi, nanti buka lagi kamu muncul terkirim gitu. Oke, ini ada yang masuk, suratnya sudah masuk. Ada screenshotan. Bisa? Kamu kirimnya pakai HP siapa? Yang mana? Ini. Ini mana? Saya surat persahabatan. Ini bapak alamat office. Ini sudah. Ya, ya ini sudah betul. Nah, kamu bisa melihat di sini. Nah, ini ternyata saya. Ini berarti kamu yang ngirim ke alatnya. Nah, itu hasilnya kamu kirim ke Mira. Bisa ya? Ayo, kelompok 1 silakan dibacakan terlebih dahulu. Kelompok 2 sudah mengirim. Sudah mengirim, coba dicek. Kelompok 1 maju dulu. Mempresentasikan surat pribadinya. Siapa? Nabila atau Alifah? Ayo.
Oke, silakan. Nah, di sini dia menyampaikan informasi tentang apa? Apa? Pertemuan dengan Kesha dan Cika. Ya, dia senang sekali dengan pertemuan Kesha dan Cika. Oke, dia ingin bersahabat di situ ya. Surabaya 13 Februari 2024. Sahabat, Rindu Cantika, Bang. Hai sahabat, apa kabar? Saya berharap surat ini menemukanmu dalam keadaan baik dan bersemangat. Sudah lama kita tidak berbicara. Saya ingin sekali berbagi cerita dan memberikan kabar baikmu. Sejak kita terakhir berbicara, banyak hal yang telah terjadi. Saya telah memulai kelas matematika dan menemukan betapa menyenangkan belajar matematika. Saya juga telah membaca beberapa buku yang menarik dan berharap kita bisa pergi bersama. Ya. Mohon maaf, tolong tidak tertawa, diulangi sekali lagi. Tidak tertawa. Saya minta suaranya yang agak keras, agar supaya terdengar. Ulangi. Ya. Surabaya 13 Februari 2024. Sahabat, Rindu Cantika, Bang. Hai sahabatku, apa kabar? Saya berharap saat ini menemukan dalam keadaan baik dan bersemangat. Sudah lama kita tidak berbicara. Saya ingin sekali berbagi cerita dan mendengar kabar darimu. Sejak kita terakhir berbicara, banyak hal yang telah terjadi. Saya telah memulai kelas matematika dan menemukan betapa menyenangkannya belajar matematika. Saya juga telah membaca beberapa buku yang menarik dan berharap kita bisa saling berbagi cerita bersama. Bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan dan apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu masih bermain musik? Saya ingat betapa indahnya suara gitarmu. Saya berharap kita bisa bertemu dan berbicara lagi ya. Saya akan senantiasa senang mendengar kabar dari kamu. Dan kita mau bekerja. Oke, terima kasih. Anak-anak, sekarang Ibu meminta kalian untuk memberikan tanggapan terhadap masing-masing kelompok yang telah maju ke depan. Dari kelompok 1, adakah kekurangan ataupun kelebihannya? Ada. Kelompok 1 kekurangannya apa? Banyak apa? Kesalahannya. Ada beberapa kalimat yang diucapkan salah. Mungkin dari kelompok 2, 3, 4 juga ada ya kesalahannya. Dari segi strukturnya sudah ya, strukturnya sudah sistematis, sudah sesuai struktur. Ada salah pembukaan, ada pembukaan, ada alamat yang pertama yang dituliskan, ada isi, ada penutup. Oke, untuk strukturnya sudah. Nah, untuk aspek kebahasaannya bagaimana tadi? Bagaimana? Bagus. Bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Boleh tidak ketika kita menggunakan surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari? Boleh, karena surat pribadi itu bukan surat resmi. Ya, jadi apa yang kamu gunakan, bahasa yang kamu gunakan dengan temanmu itu boleh. Ya, boleh bahasa sehari-hari, boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi. Oke, anak, dari sini ketika kalian menuliskan sebuah surat, apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah ada kesulitan dalam menulis surat? Tidak. Adakah kesulitan kalian dalam mengirimkan email kepada teman-teman kalian? Tidak ada. Kelompok 4 ada enggak? Ada sesuatu, hanya caranya ya, tetapi untuk pengirimannya sudah benar semua. Tadi kesalahannya apa namanya? Yang tidak bisa dipahami mencari yang sudah terkirim tadi. Berarti semua ketika kalian menulis surat sudah bisa, mengirimkan email sudah
Jangan kesulitan ya. Semuanya bisa ketika mengirimkan ya. Oke, terima kasih. Hasil dari screenshot sudah terkirim untuk kita semua. Sudah saya terima dengan baik semua 4 kelompok juga saya terima. Anak-anak, alhamdulillah berarti dari materi menulis surat ini kalian sudah bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk prosesnya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan ada penilaian harian. Nah, materinya masih tetap dalam menulis surat, ya, menulis surat pribadi dan surat resmi. Nah, jadi dipelajari mulai dari struktur, unsur, fungsi, aspek kebahasaan, ciri-ciri, ya di sini dipelajari semua dan bagaimana cara menulis surat yang baik. Yang bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, akan Ibu akhiri. Ya, sudah semua.